Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 1 semua. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat ya, dan tetap semangat. Di video pembelajaran kali ini, kita masih belajar tematik, yaitu di tema 3, subtema 4, kegiatan malam hari, di pembelajaran ketiga. Sudah siap untuk belajar hari ini? Sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita melihat dulu tujuan pembelajaran hari ini. Yang pertama, siswa dapat mengidentifikasi dan menggunakan kosakata terkait dengan kegiatan di malam hari dalam kalimat dengan benar. Yang kedua, siswa dapat mengidentifikasi kegiatan malam hari sesuai aturan di rumah. Lalu yang ketiga, siswa dapat menyelesaikan masalah yang melibatkan penjumlahan dua bilangan dengan bantuan benda konkret. Untuk materi yang pertama, kita akan belajar tentang kalimat kegiatan pada malam hari. Sebelumnya, mari kita baca cerita berikut ini. Mei gemar membaca. Mei suka membaca buku cerita. Setiap malam sebelum tidur, Mei membaca buku. Malam ini, Mei membaca cerita tentang kelinci dan kura-kura. Ceritanya seru sekali. Selesai membaca, Mei mematikan lampu kamar. Mei tidak lupa berdoa sebelum tidur. Nah, anak-anak, dalam cerita tersebut kita dapat menemukan kegiatan yang biasa dilakukan pada malam hari. Contohnya seperti yang dilakukan oleh Mei, yaitu membaca sebelum tidur. Lalu, dia setelah membaca mematikan lampu dan berdoa sebelum tidur. Berikutnya, jawablah pertanyaan berikut ini sesuai cerita tersebut ya. Mari kita perhatikan pertanyaan berikut ini. Yang pertama, apa yang dilakukan Mei pada malam hari? Ya, betul sekali. Jawabannya adalah membaca buku cerita. Lalu yang kedua, cerita apa yang dibaca Mei? Oke, benar sekali. Mei membaca cerita tentang kelinci dan kura-kura. Lalu yang terakhir, apa yang dilakukan Mei selesai membaca? Betul sekali, mematikan lampu kamar dan berdoa sebelum tidur. Selanjutnya, mari kita lengkapi kalimat berikut dengan kata yang tepat. Nah, di sini ada kata-kata yang sudah disediakan, yaitu tekun, bersinar, malam, dan mengulang. Mari kita lengkapi kalimat tersebut dengan kata yang sudah ada di dalam kotak ya. Coba kita lihat yang pertama, matahari terbenam. Hari mulai titik-titik. Kira-kira apa ya jawabannya? Oke, betul sekali. Matahari terbenam, hari mulai malam. Oke, sekarang yang kedua, bintang nampak titik-titik di malam hari. Ya, bintang nampak bersinar di malam hari. Lalu yang ketiga, setiap malam Siti titik-titik pelajaran. Kira-kira kata apa ya yang tepat untuk melengkapi kalimat tersebut? Oke, betul sekali. Setiap malam, Siti mengulang pelajaran. Lalu yang terakhir, Siti belajar dengan titik-titik. Apa ya jawabannya? Ya, betul sekali. Siti belajar dengan tekun. Nah, anak-anak, mudah bukan untuk melengkapi kalimatnya? Materi selanjutnya adalah kegiatan pada malam hari yang sesuai aturan.
Sebelum tidur ada kebiasaan yang sebaiknya kamu lakukan. Nah, contohnya seperti ini. Berikut ini adalah kebiasaan Dedi sebelum tidur. Yang pertama, menggosok gigi agar bersih dari sisa makanan. Lalu yang kedua, sebelum tidur jangan lupa kita mencuci tangan dan kaki agar bersih dari kotoran. Lalu yang ketiga, tidak menonton televisi hingga larut malam agar ketika pagi hari kita tidak bangun kesiangan sehingga kita tidak terlambat datang ke sekolah. Lalu yang keempat, jangan lupa juga ya, kita harus berdoa sebelum tidur. Nah, kira-kira apa ya kebiasaanmu sebelum tidur? Bisakah kalian menceritakannya? Sekarang mari kita perhatikan gambar berikut. Mana gambar yang menunjukkan kebiasaan yang baik pada malam hari ya? Berilah tanda centang pada gambar tersebut. Untuk yang gambar yang pertama, dia langsung pergi tidur. Kira-kira itu kebiasaan baik atau tidak ya? Oke, ini adalah kebiasaan yang tidak baik ya. Jadi sebelum tidur kita harus berdoa dulu. Lalu yang kedua, gambar yang kedua, ya ini ada gambar mencuci tangan, maka ini adalah kebiasaan yang baik. Lalu yang ketiga, di sini ada Udin berdoa sebelum tidur. Apakah ini kebiasaan yang baik yang dilakukan pada malam hari? Oke, betul sekali. Ini adalah yang baik. Lalu menggosok gigi, juga ini adalah kebiasaan yang baik. Materi selanjutnya adalah penjumlahan bilangan 11 sampai 20. Mari kita belajar menjumlahkan dengan menghitung banyak benda satu persatu ya. Ada beberapa cara untuk menyelesaikan penjumlahan. Yang pertama, di sini adalah menjumlahkan banyak benda. Perhatikan contoh berikut. Di sini ada gambar gitar. Ada berapa gitar ya? Oke, betul, ada 7 gitar. Lalu ditambah lagi dengan 5 gitar. Nah, kira-kira hasilnya berapa ya? Mari kita hitung sama-sama jumlah gitar seluruhnya. Ternyata 7 gitar ditambah 5 gitar, maka hasilnya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ya, jadi jumlah seluruh gitarnya adalah 12. Maka jika kita tulis bentuk penjumlahannya, 7 ditambah 5 sama dengan 12. Nah, selanjutnya menjumlahkan bilangan menggunakan jari. Dalam menyelesaikan penjumlahan, kita bisa menggunakan jari. Perhatikan contoh berikut. Misalkan di sini ada 8 ditambah 3. Maka berapa ya hasilnya? Jika kita menggunakan jari, ya, maka yang pertama yang harus kita lakukan adalah simpan bilangan 8. Maksudnya simpan di sini adalah tidak kalian sebutkan ya. Ya, lalu berikutnya bukalah ketiga jarimu. Karena tadi ditambah 3, 8 ditambah 3, maka kita buka jari kita sebanyak 3. Lalu kita hitung mundur. Lalu kita hitung maju. Maaf ya. Sambil kita lipat ya. Maka setelah itu 9, 10, 11. Maka hasilnya 8 ditambah 3 sama dengan 11. Materi berikutnya menjumlahkan bilangan dengan menggunakan garis bilangan. Nah, perhatikan contoh berikut. Di sini ada penjumlahan 15 ditambah 3.
Jika kita menggunakan garis bilangan, maka kita bisa tulis seperti ini. Nah, ini adalah garis bilangannya. Kita lingkari di angka 15. Lalu kita hitung maju sebanyak 3 langkah. Dari mulai 15, 16, 17, maka berhenti di angka 18. Jadi, hasilnya adalah 15 ditambah 3 sama dengan 18. Mudah bukan? Nah, sekarang kita perhatikan soal cerita berikut ini. Di piring ada 6 potong pisang goreng. Lalu Ibu Siti meletakkan 6 potong pisang goreng lagi di piring itu. Nah, berapa banyak pisang goreng di piring sekarang ya? Bisakah kalian menyelesaikannya? Oke, kita hitung sama-sama ya. Tadi yang pertama ada 6 potong pisang goreng. Maka di sini kita tulis 6. Lalu ibu meletakkan lagi sebanyak 6, berarti ditambah. Maka 6 ditambah dengan 6. Nah, berapa ya hasilnya? Oke, betul sekali. 6 ditambah 6 maka sama dengan 12. Nah, anak-anak, demikian tadi penjelasan untuk materi hari ini ya. Untuk lebih memahami apa yang sudah Ibu sampaikan tadi, jangan lupa untuk mengerjakan tugas yang ada di buku Bu Pena ya. Silakan dikerjakan di Ayo Berlatih di buku Bu Pena kalian halaman 83 dan Ayo Berlatih di halaman 85. Baik anak-anak, cukup sampai di sini untuk pertemuan kita hari ini ya. Sampai jumpa lagi di video pembelajaran berikutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.